Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, dan malam kepada Mas Seta dan teman-teman sekalian. Perkenalkan, kami dari kelompok satu. Kali ini kami ingin mempresentasikan tentang embodied spiritual and narrative learning. Nah, berikut adalah anggota kami. Yang pertama ada Jihan Amalia Putri, lalu kedua Nizrina Zapita Zulfikar, Ana Omeri, Niken Sri Pangesti, Patria Putri Ayondira, Nanda Dewi Rismala, dan Ahmad Rasyato Wibowo. Next. Oke, kita masuk ke materi yang pertama yaitu tentang embodied learning. Rejection of the body atau penolakan terhadap tubuh. Menurut Goldenberg, kita melakukan penolakan terhadap tubuh itu karena tubuh mengingatkan kita pada kematian. Hal ini menimbulkan rasa dilema karena kita ingin hidup abadi tetapi kita sadar bahwa kematian tidak dapat dihindarkan. Untuk mengatasi dilema tersebut, kita sering sekali menjauhkan diri dari tubuh dengan cara menekankan aspek kognitif dan juga struktur budaya seperti kecantikan, seksualitas, dan sebagainya. Nah, penolakan tubuh ini juga dapat menyebabkan kita kehilangan pemahaman yang lebih dalam tentang diri kita sendiri. Untuk itu, pentingnya koneksi antara pikiran dan juga tubuh. Mengapa? Karena tubuh merupakan bagian penting dari diri kita. Dengan memahami dan menghargai tubuh, kita dapat hidup lebih sehat dan bahagia. Seperti pada permainan realitas virtual dan film Reckless yang menceritakan tentang seorang musisi buta yang sangat mengandalkan tubuhnya untuk bernavigasi di dunia dan juga menyoroti tentang pengalaman tubuh antara pikiran dan tubuh dalam bidang kesehatannya. Dalam Rejection of the Body, ini menerapkan konsep embodied learning, yang dimana konsep ini tuh menekankan bahwa kita belajar tidak hanya melalui otak, tetapi juga melalui tubuh kita. Nah, konsep ini juga itu menarik dalam bidang pendidikan. Oke, kita masuk ke materi reclaiming the body and learning. Nah, apa sih reclaiming the body and learning ini? Jika diartikan dalam bahasa Indonesia, reclaiming the body and learning ini berarti yaitu merebut kembali tubuh dalam pembelajaran. Maksudnya gimana sih? Kok bahasanya ribet banget? Nah, jadi, reclaiming the body and learning ini adalah sebuah konsep yang mewujudkan pembelajaran secara experiential. Maksudnya apa tuh? Secara experiential itu berarti bahwa kita itu belajar dari sebuah pengalaman. Kita belajar dalam sebuah pengalaman yang dimana kita menjadikan aktivitas fisik itu sebagai komponen penting dalam proses belajar. Jadi pembelajaran yang diwujudkan atau pembelajaran somatik itu menekankan betapa pentingnya pengalaman tubuh fisik buat membantu kita belajar entah seperti gerakan dan aktivitas kinestetik, terus mungkin aspek kognitif seperti berpikir, logika, dan mungkin seringkali kita tahu yang disebut ingatan itu menjadi fokus pembelajaran juga. Jadi di sisi lain juga tubuh itu dipandang sebagai sarana untuk mendukung aktivitas mental. Jadi konsep konsep ini tuh menekankan fakta bahwa tubuh nggak hanya berfungsi sebagai perantara, tapi juga berpartisipasi secara aktif dalam proses memahami dunia dan belajar dari pengalaman langsung. Nah, menurut Michelson pada tahun 1998, menurut dia, yang menyatakan tubuh memiliki peran penting dalam persepsi dan pembelajaran. Jadi tubuh itu memproses semua informasi baik dari dalam diri maupun lingkungan yang mempengaruhi reaksi kita terhadap stimulus. Nah, tubuh seseorang itu nggak hanya berfungsi sebagai alat fisik, tapi juga berfungsi sebagai media yang menghubungkan dunia dalam dan dunia luarnya. Jadi, pembelajaran berbasis pengalaman ini bersifat langsung, fisik, dan emosional dan berfokus pada tubuh. Jadi, kita mengutamakan tubuh menjadi komponen paling penting gitu. Pada figur 9.1, Intuitive Holistic Knowing ini, yang dicetuskan oleh Lawrence pada tahun 2012, ini tuh merupakan sebuah model untuk menjelaskan keterkaitan berbagai bentuk pengetahuan. Nah, di dalam model ini itu menjanjikan kerangka segitiga dengan 3 poin utama, yaitu hati sebagai pengetahuan afektif, lalu ada pikiran sebagai pengetahuan kognitif, dan ada tubuh sebagai pengetahuan somatik, serta menempatkan pengetahuan spiritual itu di tengah-tengah, karena hal ini tuh melambangkan inti dari semua pengetahuan. Namun, pengetahuan spiritual ini digambarkan sebagai abu-abu karena sifatnya yang sulit dipahami. Hati sendiri mewakili emosi dan pengalaman afektif, pikiran melambangkan kognisi rasional dan logis,
serta tubuh adalah merupakan dasar yang mencerminkan bentuk pengetahuan yang paling mendasar dan seringkali hal ini bersifat preverbal. Jadi model ini itu menekankan bahwa pengetahuan itu tidak hanya bersifat kognitif, namun terkait dengan pemahaman tubuh, emosi, dan spiritualitas yang sangat tergabung atau terjalin, sehingga menciptakan pemahaman holistik yang harus menggabungkan semua elemen ini. Lanjut, kita masuk ke materi spiritual and learning. Definisi spiritualitas. Ada banyak definisi spiritualitas seperti yang menulis tentangnya, menggunakan kata-kata lain seperti rahmat, hati, aliran, kekuatan hidup, dan jiwa. Sebagian menghindari hubungan spiritualitas yang terindahkan dengan agama, sedangkan bagi sebagian orang dan agama mungkin terikat. Spiritualitas adalah kepercayaan dan pengalaman yang lebih pribadi tentang roh ilahi atau tujuan yang lebih tinggi. Bagaimana kita membangun makna dan apa yang kita alami secara individu dan komunal. Memperhatikan dan menghormati sebagai yang suci di dalam hidup kita. Tisdale menyajikan 3 asumsi lain selain spiritualitas yang berbeda dari agama, yaitu spiritualitas biasanya berhubungan dengan tujuan hidup dan perilaku di dunia. Dan seperti kebanyakan menulis tentang spiritualitas dari perspektif individu, Tisdale menanamkan spiritualitas dan pembelajaran dalam konteks budaya. Artinya, spiritualitas seseorang diinformasikan oleh dan dimanifestasikan dalam pengalaman, simbol, mitos, dan ritual yang didefinisikan secara budaya. Oke, selanjutnya ada spirituality and context. Jadi ini sangat berperan penting dalam menciptakan makna, terutama dalam pendidikan orang dewasa. Nah, betapa pentingnya seperti Tisdale 2003 dan English 2005 menunjukkan bahwa spiritualitas dapat muncul dalam berbagai bentuk, baik sebagai penghubung personal maupun kolektif. Komponen spiritualitas dengan diidentifikasi termasuk rasa keterhubungan, pencarian makna, dan kesadaran akan kekuatan transender di luar diri. Nah, dalam konteks pendidikan dan tempat kerja, spiritualitas memberikan dimensi holistik yang berfokus pada pengembangan makna dalam pekerjaan dan kehidupan sehari-hari. DIS 2013 dan Trevor 2016 mencatat bahwa keberadaan spiritualitas di tempat kerja dapat meningkatkan kepuasan, kreativitas, dan kesehatan mental. Selain itu, mentoring dan praktik mindfulness juga mendukung perkembangan spiritualitas baik di lingkungan pendidikan maupun profesional. Nah, penggunaan imajinasi budaya seperti dalam karya Tisdale 2005 menunjukkan bagaimana prioritas dapat mendorong informasi dalam diri individu melalui refleksi atas konteks budaya dan sejarah. Aktivitas kreatif seperti bercerita, seni, dan ritual dapat memperkuat hubungan individu dengan prioritas mereka. Walaupun belum ada model teoritis yang mapan mengenai pembelajaran spiritual, banyak penelitian menunjukkan bahwa spiritualitas terkait erat dengan pembuatan makna dalam konteks pembelajaran dewasa, terutama dalam pembelajaran informatif. Dengan demikian, ruang untuk dialog, refleksi diri, dan keterbukaan dalam lingkungan belajar menjadi krusial bagi spiritualitas untuk tumbuh dan memfasilitasi informasi individu. Yang ketiga yaitu narrative learning. Learning through narrative, atau bisa disebut dengan narasi, adalah bentuk penyampaian cerita yang kita gunakan untuk memahami kehidupan kita. Melalui cerita, kita bisa menggali makna dari pengalaman-pengalaman yang kita alami, baik dengan mendengarkan cerita orang lain maupun dengan menceritakan pengalaman kita sendiri. Cerita ini bisa menjadi alat bagi kita untuk merangkai peristiwa dalam hidup sehingga lebih mudah dipahami dan diterima. Selanjutnya yaitu beberapa bagian dari learning through narrative, yaitu yang pertama memahami konsep melalui cerita. Cerita membantu kita memahami konsep-konsep yang sulit dengan lebih mudah. Yang selanjutnya yaitu membantu komunikasi belajar. Cerita juga bisa mempererat hubungan antara para pelajar dengan berbagi cerita. Kita bisa lebih memahami sudut pandang orang lain. Yang ketiga yaitu autobiografi sebagai alat refleksi diri, yaitu menulis autobiografi memungkinkan kita untuk merenungkan perjalanan hidup kita sendiri.
Selanjutnya yaitu jenis-jenis dari narasi. Yang pertama itu narasi budaya, yaitu cerita-cerita yang membentuk cara kita menjalani hidup sehari-hari bahkan tanpa kita sadari. Budaya juga membentuk kebiasaannya, nilai-nilai dan cara berpikir kita. Yang selanjutnya yaitu narasi keluarga. Setiap keluarga memiliki kisah dan cerita yang membentuk identitas anggota-anggotanya. Nilai-nilai, kepercayaan, serta peran-peran tertentu dalam keluarga seringkali diwariskan melalui cerita-cerita. Yang ketiga yaitu narasi individu, yaitu cerita yang kita buat tentang diri kita, cara kita melihat pandangan hidup kita. Yang keempat yaitu narasi organisasi, yaitu setiap organisasi juga termasuk sekolah atau maupun tempat kerja memiliki cerita sendiri. Cerita ini bisa bertujuan untuk mencakup sejarah organisasi, tujuan dan serta nilai-nilai yang dipegang. Jadi, belajar melalui narasi, perkembangan dewasa, dan pembelajaran transformasional sangat terkait erat. Dalam perkembangan dewasa, pendekatan narasi melihat perjalanan hidup sebagai cerita yang berkembang. Jadi, di mana individu menciptakan dan menafsirkan pengalaman hidup mereka sendiri. Meski konteks sosial dan sejarah juga mempengaruhi makna dari pengalaman dan menentukan jalur perkembangan. Berbeda dengan teori perkembangan dewasa yang berfokus pada tahap-tahap tertentu, pendekatan narasi bersifat fleksibel dan berkelanjutan. Artinya, kita tidak bisa mengendalikan semua peristiwa dalam hidup, tetapi kita bisa memilih bagaimana cara menafsirkannya. Ini memberikan kekuatan pada kita untuk menemukan makna baru dari pengalaman buruk. Dalam pembelajaran transformasional, narasi juga penting karena membantu seseorang mengeksplorasi dan mengubah cara pandangnya. Jika seseorang mengalami situasi yang tidak sesuai dengan cerita hidupnya, ia akan mencari cara untuk merangkai ulang cerita tersebut agar lebih sesuai. Hal ini mirip dengan teori Mezirow tentang pembelajaran transformasional, di mana perubahan pandangan terjadi ketika kita merenungkan pengalaman hidup dan menemukan cara baru untuk memaknainya. Belajar dari orang dewasa tidak hanya melibatkan pikiran, tetapi juga perasaan, tubuh, dan aspek spiritual. Misalnya dalam cerita seseorang yang menjalani operasi penggantian lutut, ia mengalami perubahan tidak hanya secara fisik, tapi juga dalam cara pandangnya terhadap dirinya. Secara keseluruhan, menggunakan narasi dalam pendidikan orang dewasa bisa membantu mereka memahami diri, dunia, dan pengalaman hidup. Narasi adalah jendela untuk berkembang dan pembelajaran transformasional karena memungkinkan kita menemukan makna dari pengalaman hidup yang merupakan inti dari belajar pada orang dewasa. Berikut ini adalah referensi yang kita gunakan. Sekian penjabaran dari buku Merriam-Saran Lisa dan Bob Turner 2020, buku yang berjudul Learning in Adulthood, A Comprehensive Guidebook pada edisi keempat, chapter 9. Terima kasih.